Halo Sobat Nawikrama TV, Indonesia kini berdiri sebagai raksasa energi yang mulai memperlihatkan taringnya. Sudah cukup lama kita dimanfaatkan sebagai penyedia sumber daya murah untuk negara-negara tetangga, tetapi masa-masa itu telah berakhir. Singapura dan Malaysia harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa listrik mereka akan segera padam, pabrik-pabrik mereka akan berhenti beroperasi, dan kehidupan mewah mereka akan lenyap dalam kegelapan jika Indonesia memutuskan untuk menutup keran energi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Singapura bergantung hampir sepenuhnya pada pasokan gas alam dari Indonesia. Lebih dari 70% kebutuhan listrik Singapura berasal dari gas alam yang dikirim langsung melalui pipa dari Sumatera. Jika pasokan ini dihentikan, pembangkit listrik Singapura akan lumpuh, dan kota yang selalu gemerlap itu akan berubah menjadi bayangan dari kejayaannya sendiri. Bayangkan bagaimana rasanya bagi mereka yang terbiasa dengan kenyamanan dan teknologi tinggi, tiba-tiba harus hidup tanpa listrik, tanpa internet, tanpa AC di tengah iklim tropis yang panas. Tak hanya Singapura, Malaysia pun berada dalam ancaman yang sama. Hampir separuh dari kebutuhan energi Malaysia dipenuhi oleh impor dari Indonesia, terutama batu bara dan gas alam. Ketika Indonesia sempat menutup ekspor batu bara pada awal 2022, Malaysia langsung panik. PLTU mereka hampir lumpuh, harga listrik melonjak, dan mereka terpaksa membeli batu bara dari negara lain dengan harga yang jauh lebih mahal. Hal ini membuktikan bahwa tanpa pasokan energi dari Indonesia, Malaysia tak akan mampu bertahan. Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya energi, tetapi juga telah mengambil langkah berani dalam hilirisasi. Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan untuk menghentikan ekspor sumber daya mentah dengan harga murah. Ini berarti jika Singapura dan Malaysia masih ingin mendapatkan energi dari Indonesia, mereka harus membayar lebih mahal atau mencari alternatif yang jauh lebih sulit dan mahal. Indonesia kini bukan hanya sekadar pemasok bahan mentah, tetapi telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi dan energi yang diakui dunia. Negara-negara besar kini mulai memandang Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global, bukan lagi sebagai penyedia sumber daya murah yang bisa dieksploitasi. Dengan kebijakan hilirisasi yang semakin kuat, Indonesia kini mengendalikan harga dan distribusi energi bukan hanya untuk kawasan Asia Tenggara, tetapi juga dunia. Tak hanya dalam sektor energi, Indonesia juga semakin berpengaruh dalam geopolitik global. Dengan posisi strategisnya di antara dua samudra, Indonesia menjadi jalur utama perdagangan internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa mulai menyadari bahwa mereka harus menjalin kerja sama dengan Indonesia jika ingin mempertahankan stabilitas rantai pasok global. Dalam sektor pertahanan, Indonesia juga semakin disegani dunia. Dengan anggaran pertahanan yang terus meningkat dan modernisasi alutsista yang agresif, Indonesia kini berada dalam jajaran negara dengan militer terkuat di Asia bahkan dunia. Berbagai kerja sama dengan negara-negara seperti Prancis, Turki, Korea Selatan, dan Amerika Serikat semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan militer yang tak bisa diremehkan. Tak hanya itu, industri strategis Indonesia juga berkembang pesat. PT PAL kini mampu memproduksi kapal selam dan kapal perang canggih, PT Dirgantara Indonesia semakin diakui dalam industri pesawat, dan PT Pindad terus memperkuat posisinya dalam industri pertahanan. Bahkan Indonesia kini siap menjadi salah satu pemimpin dalam industri kendaraan listrik dan baterai, mengingat cadangan nikel terbesar di dunia berada di tanah air. Indonesia juga menjadi pemain utama dalam transisi energi hijau. Dengan potensi besar dalam energi panas bumi, tenaga surya, dan tenaga air, Indonesia berambisi menjadi pemimpin dalam energi terbarukan. Negara-negara seperti Jerman dan Jepang bahkan mulai melirik Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan energi hijau untuk masa depan. Tak dapat dipungkiri, Indonesia kini berada di jalur yang benar untuk menjadi kekuatan ekonomi dan energi utama di dunia. Dengan hilirisasi yang semakin kuat, sektor industri yang berkembang, dan modernisasi militer yang agresif, Indonesia tak hanya siap menyaingi negara-negara maju, tetapi juga siap mengguncang dominasi lama yang selama ini menguasai perekonomian dunia. Indonesia juga semakin menegaskan dirinya sebagai pemimpin regional di Asia Tenggara dengan ekonomi terbesar di kawasan, posisi strategis di jalur perdagangan dunia, serta kepemimpinan dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN dan G20.
Indonesia kini bukan lagi negara yang hanya mengikuti arus, tetapi negara yang menentukan arah kebijakan kawasan. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China mulai melihat Indonesia sebagai mitra kunci dalam menjaga stabilitas geopolitik di Indo-Pasifik. Selain itu, potensi sumber daya manusia, Indonesia juga menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia memiliki tenaga kerja yang muda, produktif, dan inovatif. Perusahaan-perusahaan teknologi, Indonesia mulai berkembang pesat di kancah global, dengan startup seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka yang semakin diakui dunia. Bahkan Indonesia juga mulai melahirkan lebih banyak insinyur, ilmuwan, dan inovator yang siap bersaing dengan para profesional dari negara maju. Saat ini, dunia mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Dulu, mungkin Indonesia dianggap hanya sebagai negara berkembang yang pasif dan mudah dimanfaatkan. Tetapi kini Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan Amerika Serikat dan China kini mengakui posisi strategis Indonesia sebagai raksasa energi dunia. Indonesia memiliki segalanya: batu bara, gas alam, panas bumi, tenaga air, bahkan potensi besar dalam energi hijau. Negara-negara besar berlomba-lomba berinvestasi di sektor energi Indonesia. Sementara Singapura dan Malaysia semakin terjepit karena ketergantungan mereka yang tak kunjung berkurang. Tanpa listrik, Singapura yang selama ini membanggakan diri sebagai negara maju akan runtuh dalam hitungan hari. Bagaimana mereka bisa mempertahankan sektor keuangan dan industrinya jika server perbankan mereka mati? Bagaimana bisnis mereka bisa berjalan jika komputer, internet, dan pusat data mereka berhenti beroperasi? Malaysia pun tidak lebih baik. Jika PSK batu bara dari Indonesia dihentikan, PLTU mereka akan mulai kehilangan daya, pemadaman bergilir akan terjadi, dan ekonomi mereka akan terguncang. Pabrik-pabrik akan berhenti beroperasi, transportasi publik akan lumpuh, dan rakyat mereka akan mulai merasakan dampak nyata dari ketergantungan mereka pada energi Indonesia. Kebijakan hilirisasi ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi Indonesia, tetapi juga akan menghancurkan dominasi energi yang selama ini dimanfaatkan oleh Singapura dan Malaysia dengan harga murah. Sudah saatnya Indonesia menjadi pemain utama dalam industri energi global, bukan lagi hanya sebagai penyedia bahan mentah bagi negara lain. Tanpa energi dari Indonesia, Singapura dan Malaysia akan jatuh dalam kegelapan. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia harus mulai berpikir ulang, karena masa ketika mereka bisa menikmati sumber daya Indonesia dengan murah telah berakhir. Listrik akan mati bergilir, bisnis akan hancur, dan mereka akan dipaksa mengakui bahwa Indonesia adalah raksasa energi yang sesungguhnya.